Nah ini Sip. Tahan. Terus banyakin gambar. Iya. Dikit kirim-kirim gitu abang pada berdiri dia ngambil sosada des. Dapat nggak? Nah, terang. Bikin kata gak? Kup di sini kup. belah sana tuh dekat pohon buah. Nah, Meluncak tuh gimana? kabel tuh. Oh, kup. Ada listriknya itu. Ada listriknya tuh. Listriknya ya. Belum diputus lah sebenarnya batu. Apa diceritain, dijelasin kembali Pak mulai peningkatan aktivitas supaya cerah ya. Apanya sama apa? Dari mana kita mulai? Nah, dari sini dulu mungkin. Dari bis mulai muncul dia, tapi nggak apa, mendingan beberapa ya ini yang di sekitar kemarin itu ini belum update ya, di sekitar sini lah. Jadi sebenarnya bari bis itu yang Boleh ditunjuk aja Pak. ya ditunjuk sekitar ini lah. Ini Oh, ada ya, gitu. di sini, ya. Nah itu bari bis yang sebuah ada di sini. Sesar baru atau seperti apa Pak? Sebenarnya ini sesar lama Boleh ditunjuk aja Pak izin. sekitar ini. Ini jadi dia sebarannya ini di sebelah ini mulai dari Bekasi, kemudian ke utara Subang. Gempa di Bekasi yang terjadi semalam itu lokasi pusat gempanya menurut BMKG kan di darat. Kemudian berdasarkan plotting ya dengan peta struktur geologi yang ada di wilayah Jawa, terutama Jawa bagian utara, itu berasosiasi dengan sesar aktif. Itu ada yang menyebut sesar Baribis pada zonanya, zona sesar Baribis, atau mungkin beberapa peneliti menyebut sebagai sesar busur belakang Jawa atau Jawa back arch thrusting ya. Itu merupakan suatu sistem. Jadi kejadian gempa bumi tersebut di darat kekuatannya 4,4 dan informasinya ada bangunan yang mengalami kerusakan di daerah Bekasi. Dan ini kami menggolongkan sebagai kejadian gempa bumi merusak di Indonesia. Artinya kejadian gempa bumi ini telah mengakibatkan adanya kerusakan bangunan ya, korban jiwa, kemudian kerugian harta benda. Dan menurut data dari katalog Badan Geologi katalog gempa bumi merusak, kejadian gempa bumi merusak akibat sesar Baribis di Bekasi itu dalam tahun ini merupakan kejadian yang ke-29. Jadi di Indonesia sudah ada 29 kejadian gempa bumi merusak. Mudah-mudahan tidak bertambah. Pak, yang penyebab dari aktifnya kembali sesar Baribis di Bekasi ini apa sih Pak penyebabnya Pak? Jadi sebenarnya penyebabnya itu tadi adanya penumpukan energi ya di sepanjang sesar. Dalam hal ini Baribis, mungkin juga nanti kita bicara sesar Lembang. Nah, energi ini akibat apa? Akibat adanya penunjaman di selatan Pulau Jawa. Kan di selatan Pulau Jawa ada pertemuan antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Nah, pertemuan itu kan dia selalu mengakibatkan pergerakan gesekan. Disitulah dia energi tektonik akan menumpuk. Nah, energi ini harus dilepas. Kalau tidak dilepas dalam waktu yang cukup lama, nah ini biasanya kalau sekali lepas dia kekuatannya bisa lebih besar. Nah, jadi mudah-mudahan lebih baik dilepas lah.
dilepas, kemudian dia nanti proses tumbukan berjalan, energinya menumpuk, dilepas kembali. Jadi Baik. memang seperti itu siklusnya. Pak, hingga saat ini sendiri udah berapa kali gempa Pak untuk Baribis ini sendiri Pak? Kalau Baribis ini sebenarnya ada beberapa kali kejadian gempa ya, namun kekuatannya relatif kecil. Ini yang cukup besar. Tapi menurut sejarah di katalog ya, saya tidak begitu ini. Ada beberapa kejadian gempa bumi sekitar tahun 1800-an yang diduga itu berasosiasi bersumber dari sesar Baribis. Menjulang dari mana ke mana Pak untuk Baribis Pak? Baribis ini sebenarnya cukup panjang ya. Diduga mulai dari sebelah utara Bekasi, kemudian juga melalui wilayah utara Purwakarta, Subang, lalu ke timur lagi ke Cirebon, Majalengka, dan diperkirakan menerus ke Jawa Tengah hingga ke Surabaya. Makanya ini disebut sebagai zona sesar Baribis Kendeng. Nah, Kendeng ini kan nama lokasi tipe yang ada di Jawa Timur. Kalau yang Baribis ini kan kalau tidak salah nama suatu lokasi yang ada di Jawa Barat di Majalengka. Nah, itu tadi Baribis Kendeng atau katakanlah sesar busur belakang Jawa, sebarannya sebenarnya cukup luas, cukup panjang, melintasi wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Pak, mungkin Kira-kira berapa Pak itu untuk panjangnya Pak? Ini cukup panjang ya. Kalau di Jawa Barat antara Cirebon sampai Bekasi kira-kira 250 kilo ada ya. Cuma dia nggak sepanjang itu, dia terbagi-bagi menjadi beberapa bagian. Nah, bagian ini yang disebut segmentasi. Nah, kebetulan yang gempa yang di Bekasi ini katakanlah lokasi epicenternya di sebelah barat laut dari Jatiluhur. Ya. Mungkin segmen itu yang sekarang sedang bergerak. Pak, mungkin untuk skenario terburuknya sendiri seperti apa dan langkah mitigasinya bagi masyarakat sini seperti apa mungkin Pak? Iya, memang salah satu tugas dari Badan Geologi ya sebagai wali data karakteristik sumber gempa bumi khususnya sesar aktif dan peta kawasan rawan bencana gempa bumi ini biasanya dibuat beberapa skenario. Yaitu tadi, kalau katakanlah Baribis sepanjang kurang lebih 300 kilo itu dalam sejarahnya nggak mungkin. Makanya dibuat bagian per bagian. Apalagi kejadian gempa buminya kan sebenarnya kalau yang saat ini itu bisa dikatakan kekuatannya di bawah 5. Meskipun ada dalam sejarah ya yang mencapai skala intensitas sampai 7 mmi. Ya, kalau 7 mm ini berarti guncangannya kuat. Cuma masalahnya apakah catatan sejarah tersebut kan waktu itu parameter gempa buminya belum begitu bagus. Jadi masih banyak perkirakan karena teknologi kemudian alat pemantauan itu belum berkembang dengan baik. Nah, kemudian Badan Geologi telah menyediakan peta kawasan rawan bencana gempa bumi. Jadi pada peta kawasan rawan bencana gempa bumi ini, wilayah Jawa Barat secara umum terletak pada kawasan rawan bencana gempa bumi menengah dan tinggi. Ya. Kalau sekitar Bandung kemudian sampai ke sebagian Cianjur, ke Sukabumi itu tergolong tinggi. Tinggi artinya bahwa potensi goncangan di sini bisa mencapai lebih dari skala 8 mmi. Adapun wilayah lainnya itu rata-rata tergolong menengah. Menengah itu potensi goncangannya antara skala 7 mmi. Sebenarnya peta ini bisa dibuat untuk mendukung upaya mitigasi maupun penataan ruang dan masyarakat saya kira harus tahu mengetahui. Pak, untuk yang Udah terjadi gempa susulan ya, kekuatannya di bawah itu. Jadi gempa susulan itu pasti lebih kecil dari gempa utama. Himbauan kepada masyarakat Pak dengan aktivitas sesar Baribis ini apa Pak? Pertama adalah masyarakat yang berkaitan dengan kejadian gempa bumi ini jangan percaya pada isu yang tidak jelas sumbernya atau hoax. Carilah isu pada instansi terkait seperti Badan Geologi, mungkin bisa BNPB, BPBD, BMKG. Nah itu. Kemudian gempa susulan yang terjadi tetap masyarakat harus waspada, tapi kekuatannya pasti lebih kecil. Tidak ada kejadian gempa bumi susulan yang lebih besar. Kalau ada gempa bumi lagi yang lebih besar, mungkin bukan bersumber dari yang kemarin, dari sumber yang lain. Kemudian, yaitu tadi, bagi masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan ya mungkin bisa mengungsi sesuai dengan arahan dari pemerintah atau BPBD setempat. Lalu berikutnya, mau nggak mau setelah ini, upaya-upaya mitigasi itu mau nggak mau harus ditingkatkan.
siapkan tempat jalur evakuasi, kemudian latihan kalau terjadi gempa ke sana. Lalu kalau misalnya kita sedang berada di lantai 5, itu evakuasinya kemana, apa harus ke lantai dasar atau kemana. Ini saya kira hal-hal yang perlu untuk katakanlah dipelajari dan disiapkan oleh masyarakat.